Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas nih buku Al-Wafi. Ya, ini adalah syarah hadis arba'in dari Dr. Mustafa Dib Al-Bukho. Ya, ini kayaknya termasuk yang bagus nih, penjelasan syarah cukup tipis tetapi kayaknya paling pas untuk orang-orang sibuk. Hadis ke-16, jangan marah, luar biasa. Kenapa? Karena ini banyak yang di antara kita yang suka-suka marah ya. Ya sama ya untuk diri kita pribadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradada miraran qala la taghdab. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah aku nasihat. Maka beliau menjawab, la taghdab, jangan marah. Beliau mengulangi beberapa kali, la taghdab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Di sini kita secara praktis saja akan menginformasikan bahwa kemarahan itu merupakan kumpulan dari kejahatan. Sebaliknya, mengendalikan marah adalah kumpulan dari kebaikan. Imam Ahmad radhiyallahu an meriwayatkan bahwa kemarahan itu mencakup seluruh kejahatan. Artinya, dengan tidak marah, maka sebenarnya seseorang telah meninggalkan semua kejahatan. Dan barang siapa yang meninggalkan semua kejahatan, maka ia akan mendapatkan semua kebaikan. Masya Allah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling mulia? Rasulullah menjawab, akhlak yang terpuji, yaitu janganlah kamu marah meskipun kamu mampu melampiaskan kemarahanmu. Masya Allah. Nah, cepat marah adalah tanda lemahnya seseorang. Rasulullah berkata, orang yang kuat bukanlah orang yang jago dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Susah ternyata orang menahan marah ya. Apa dampak dari kemarahan? Biasanya orang marah, warna kulitnya berubah menjadi merah gitu ya. Tekanan darahnya akan naik. Masya Allah, tekanan darahnya naik. Badannya akan gemetar. Kemudian gerakannya kacau, suaranya meninggi. Mulutnya mengucapkan kata-kata yang keras. Kemudian suka membentak, mencaci, dan boleh jadi mengucapkan kata-kata yang diharamkan. Dan marah bagi masyarakat akan menciptakan dendam, akan menciptakan iri, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita berada di daerah yang penduduknya mayoritas bukan muslim, bisa jadi dirinya akan diusir dari daerah tersebut. Kebencian akan menjalar di antara teman-teman kita. Apalagi kita suka marah dengan teman-teman sendiri, teman sejawat, maka silaturahim antar teman akan kerabat akan putus. Ya. Kemudian kehidupan menjadi rusak dan masyarakat akan menjadi hancur minimal pada dirinya sendiri. Bagaimana cara mencegah marah? Nah, ini ada tipsnya. Pertama, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha untuk tidak marah, yaitu dengan cara menjauhi semua perkara yang bisa menimbulkan marah. Waduh ya. Ada ini kayaknya bisa bikin aku marah, aku pergi aja dari sini. Dan berusaha meredam kemarahan jika telah meledak, ya. Kita harus tahu apa sih penyebab marah. Nah, ini ya. Ini penyebab marah ini perlu diperhatikan nih bagi masyarakat perkotaan khususnya. Pertama, adanya sifat sombong di dalam hati. Sombong ini bisa menyebabkan kemarahan. Ya, karena dia tidak mau disaingin oleh orang lain, sehingga dia ada orang lain hebat, dia akan marah. Kemudian merasa tinggi hati, sama nih. Tinggi hati, dia kepengennya hatinya tuh tinggi terus ya, angan-angannya. Kemudian suka membanggakan diri, waduh sama tuh ya. Kemudian suka menghina orang lain. Ya, menghina orang lain. Sombong itu adalah ketika dia merendahkan orang lain. Ya, kemudian membanggakan diri sendiri. Kemudian banyak bercanda. Orang yang banyak bercanda itu keras hatinya, sehingga di situ dia akan lebih mudah marah. Ya, hati-hati ya, jangan suka lihat-lihat film-film yang lucu-lucu aja, ketawa-ketawa, karena itu justru bisa mengeraskan hati. Kemudian dia adalah suka perdebatan. Waduh, suka debat. Kemudian melakukan perkara yang tidak manfaat, banyak melihat hal-hal yang mubah, banyak melakukan hal-hal yang mubah. Mubah itu tidak ada dosa, tapi juga tidak ada pahala, tetapi dia membuang-buang waktu.
Kemudian ambisi. Nah, ambisi untuk apa? Mendapatkan harta dan ambisi mendapatkan kedudukan. Wow, keren ini. Ini bahaya sekali ini. Bagaimana cara mencegah marah? Pertama, melatih jiwa, ya. Dengan banyak membaca sirah nabawiyah. Bagaimana Rasul itu Bagaimana Rasul itu hidup, ya. Bagaimana Rasul itu kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, kepada sahabat dan kepada musuh, akhlaknya seperti apa? Pelajari. Kemudian yang berikutnya, supaya cara mencegah marah, ingat-ingat dampak marah. Apa itu? Barang siapa yang menahan amarah, ya, dan ia sebenarnya mampu untuk meluapkannya, dia bisa marah tapi dia tahan, maka pada hari kiamat kelak ia akan dipanggil Allah di hadapan semua makhluknya, lalu ia disuruh memilih bidadari yang dia inginkan. Kira-kira kalau milih bidadari berarti dia ke surga apa ke neraka? Ya, pasti ke surga. Masya Allah. Nah, kemudian tidaklah seorang menahan amarah karena Allah kecuali rongganya akan dipenuhi dengan keimanan. Rongganya penuh dengan keimanan. Dan ini hebatnya lagi, dalam riwayat Abu Daud disebutkan Allah akan memenuhi perutnya dengan ketenangan dan keimanan. Orang yang sabar, orangnya biasanya tenang, ya. Nggak kemerungsung. Kemudian untuk cara mencegah marah adalah mengucapkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika engkau ditimpa godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang berikutnya, cara mencegah marah, merubah posisi. Jika salah seorang di antara kalian marah dan dia berdiri, maka duduklah, karena kemarahan akan hilang. Jika belum juga hilang, berbaringlah dan lain sebagainya. Kemudian untuk mencegah marah berikutnya adalah menghentikan bicara. Jika kita sedang marah dalam kondisi bicara, maka diamlah, lalu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang berikutnya adalah berwudulah. Karena sesungguhnya amarah itu dari setan dan setan dipenuhi dari api. Jika seorang di antara kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Maka di sini bagaimana Rasulullah ketika beliau tidak menyukai sesuatu, apakah beliau marah? Di sini dalam riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah lebih pemalu daripada seorang gadis dalam pinangan. Jika beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, maka kami bisa mengetahui dari wajahnya atau body language-nya, ya. Kelihatan dari body language. Jadi beliau nggak suka omong sana, omong sini, omong sana, enggak. Karena yang suka ngomong-ngomong itu kayaknya bukan manusia, ya. Oh, gitu ya. Bukan manusia. Sedikit-sedikit gitu ya, bukan ya. Makanya harus melihat, cukup dengan body language sebenarnya udah ketahuan orang kayaknya dia nggak setuju deh, gitu ya. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah marah, namun jika larangan Allah dilanggar, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat meredam kemarahan. Jadi Rasul tidak marah kecuali ada orang melakukan kemungkaran, melawan perintah Allah, maka beliau akan melakukan nahi mungkar. Nah, dari hadis ini mengisyaratkan bahwa seorang muslim harus memiliki semangat tinggi untuk mendapatkan nasihat, selalu mau menerima nasihat dari orang, mengetahui sisi-sisi kebenaran dan senantiasa menambah pengetahuan dengan ilmu yang bermanfaat. Hadis ini juga mengisyaratkan untuk sedikit bicara, Bapak-bapak, ya, banyaklah bekerja dan memberikan pelajaran dengan keteladanan yang baik. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang bisa meninggalkan marah. Tidak ada ruginya marah. Tapi nanti bagaimana kalau seandainya saya direndahkan oleh orang karena saya kesabaran? Tidak ada ruginya. Orang yang marah tidak ingin juga berteman dengan orang yang pemarah. Orang yang pemarah tidak ingin anaknya menjadi seorang pemarah. Bagaimanapun juga orang-orang tetap menyukai dengan teman-teman yang sabar. Dan orang-orang yang sabar akan selalu dekat dengan Allah karena dia selalu menjaga hatinya. Dan tentu impact dunianya juga lain. Dia akan lebih tenang. Insya Allah ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kita saling mendoakan agar tidak marah. Ingat, Anas bin Malik pernah mengatakan, semenjak saya bekerja dengan Rasulullah, tidak pernah saya mendengar Rasulullah itu marah kepada istrinya dan apalagi lempar-lemparan piring. Enggak, kita harus contoh Rasulullah. Banyak-banyaklah belajar sirah nabawiyah
agar kita menjadi orang-orang yang selalu bisa mencontoh beliau. Nunul qomi wa maestrun. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.